Selamat sore semua. Kenalkan, nama saya April SG Manuro, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 210101121. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Baginda Sitompul, yaitu teori belajar dan pembelajaran tentang teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang sedang diproses yang akan dipelajari siswa. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar secara efektif. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun lebih penting bagi manusia untuk memperoleh informasi yang diproses dan akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses bagaimana proses yang akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi belajar sangat ditentukan oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi diterima, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dalam model pemrosesan informasi oleh pakar seperti Berner dan Gage. Komponen pemrosesan informasi menjadi tiga berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya kegiatan komponen tersebut. Yang pertama yaitu sensori reseptor. Sensor reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensori reseptor, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah terganggu dan terganti. Yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian atau attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Yang ketiga itu long term memory. Long term memory diasumsikan yaitu A. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. B. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan C. Bahwa sekali informasi disimpan dalam long term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Teori belajar dalam aliran sibernetik. Landa. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Ia membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke suatu target tujuan tertentu. Contoh proses belajar algoritmik misalnya kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Misalnya, agar siswa mampu memahami suatu rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya, karena suatu rumus tersebut disajikan matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menuntut pembelajar untuk diorganisir dengan baik dan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal.
Kondisi internal peserta didik mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengolah pembelajaran antara lain. Yang pertama itu kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga itu perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut dan antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri dari tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan menjadi fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Yang keempat itu persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimulus yang diterima serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan, perlu adanya latihan dalam bentuk berbagai situasi. Yang kelima itu yaitu ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Ingatan sangat selektif yang terdiri dari 3 tahap yaitu ingatan sensori, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Yang ke-6 itu lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seseorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian atau kurang adanya pengulangan atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh. Yang ke-7 itu retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi kebalikan dari lupa. Yang ke-8 yaitu transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam pembelajaran materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap atau respon-respon lain dari suatu situasi ke situasi lain. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain 1. Kondisi belajar, 2. Tujuan belajar, dan yang ketiga yaitu pemberian umpan balik. Yang kelima, model pembelajaran aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. 1. Model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus, beberapa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa sehingga siswa aktif berpikir. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Kelebihan teori belajar sibernetik. Kelebihan teori belajar sibernetik adalah 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang telah diharapkan. Sementara kelemahan dari teori belajar sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar sibernetik. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.